Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wahin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah ta'lim hikam yang berbahagia. Semua puji milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa istiqamah ibadah. Walamma kana al-intiqal min amal adh-dhahir ila al-amal al-batin labudda an yadhhara atharu ala al-jawarih. وهنا جواب آخر وهو أن الله تعالى لما دعا الناس إلى التوحيد والطاعة علم أنهم لا يدخلون فيه من غير طمع فوعدهم بالجزاء على العمل. أن الله sungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, lamma da'a, pada saat Allah itu mendakwah, mengajak an-nasa kepada manusia, ila tauhid, kepada tauhid, wa ta'ati, dan kepada ketaatan. Jawabnya lamma alima, maka maha tahu siapa wa Allah, annahum sungguhnya nas, itulah yadkhuluna, tidak mungkin masuk siapa nas fihi, di dalam tauhid dan taat, min ghairi tama'in, dari tanpa ada rasa toma'. Fawa'ada, maka selanjutnya Allah memberikan janji hum, kepada nas, bil jazai, dengan balasan, alal amali, pada saat mau beramal. Falamma rasakhat aqdamhum fil Islam akhrajahum alis salam min dzalikal harf wa raqqahum bilal ikhlasil ubudiyah. Di dalam selanjutnya Syekh Zarruq memberikan kepada kita argumentasi selanjutnya, jawaban selanjutnya perihal i'timad 'alal amal dan juga i'timad 'ala Allah Subhanahu wa taala. Di situ memberikan jawaban, memberikan argumen bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala manakala memberikan firman-Nya kepada manusia, manakala memanggil, manakala memerintah kepada manusia, Allah itu maha tahu bahwasanya itu manusia hidupnya itu tidak mungkin terlepas daripada toma', tidak mungkin terlepas daripada pengharapan, dan toma'nya manusia kepada dunia itu jauh lebih besar dibandingkan toma'nya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tidak mungkin dia diperintahkan terus kemudian dia menuruti semua perintahnya tanpa ada imbalan, yang imbalan tersebut itu diiming-imingkan kepada dia. Maka Allah karena maha taunya Allah karena Allah yang menciptakan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pun senantiasa menyeru manusia kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada tauhid. Selain itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan janji kepada manusia tersebut pada saat mau mengisi hidupnya dengan tauhid, mengisi hidupnya dengan ketaatan, maka Allah memberikan janji berupa surga. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, di dalam surah An-Nahl ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulu, masuklah kalian semua, al-jannata, ke surga, bima, sebabnya perkara, silatuma kuntum, yang nyata kalian, nyatanya itu ta'maluna, amal kalian semua. Di sini merupakan titik sifat al-adlunya Allah Subhanahu wa taala, sifat maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Walaupun manusia itu walaupun Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa memasukkan manusia ke surga tanpa amal, tapi manusia pada saat hidup di alam dunia, yang mana alam dunia itu selain daripada alamuz zalal juga termasuk alamul ikhtiar. Artinya walaupun dunia ini merupakan alam fana, alam yang gampang berubah setiap saat dan setiap waktunya, tapi juga dunia ini merupakan alam di mana manusia itu bisa
memilih dia itu mau mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dia tidak mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pilihan dia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berusaha memberatkan, berusaha memberikan firman, yang mana firman tersebut itu memotivasi kepada manusia biar jangan pilih di dalam kehidupan ini. Pilihlah ketaatan, pilihlah tauhid dibandingkan dengan tidak bertaat dan tidak bertauhid. Karena apa? Pada saat Allah memilihkan kita jalan tauhid, jalan taat, berarti itu merupakan jalan keselamatan, jalan selamatnya kita di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baginda Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "La yadkhula ahadukumul jannata bi'amalih." La yadkhula, tidaklah mungkin sama sekali masuk siapa ahadukum, salah satu dari kalian, al jannata, akan surga, bi'amalihi, sebab amalnya ahad. Hadis ini tidaklah kontradiksi dengan ayat yang tadi dibacakan, melainkan hadis ini merupakan kelanjutan menurut Syekh Zarruq. Kelanjutan bagaimana? Pada saat seseorang telah merasakan nikmatnya ibadah dan dia telah bisa merubah sikap, merubah pola pikir bahwa ibadah itu bukan sebagai sarana, melainkan ibadah itu merupakan wujud anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan berusaha memasukkan hatinya, memasukkan pikirannya kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hati manusia di dalam beribadah, terus kemudian ibadahnya dia sikapi sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang semacam itu hati yang merasakan ikhlasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu, annal Qur'ana taqyidus sunnah wa sunnatu yuqayyiduha al-Qur'an. Pada saat kita ingin memahami Al-Qur'an, maka kita pun tidak boleh tidak mengindahkan al-hadis. Begitu pula manakala kita itu melihat hadis, kita pun harus berada pada kerangka Al-Qur'an. Artinya bagaimana? Antara Al-Qur'an dengan hadis itu saling menerangkan. Tidaklah boleh oleh kita itu digeduk-gedukan atau diadu-adukan. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh hadis itu merupakan keterangan dari maksud Allah di dalam firman-Nya. Barakallahu li wa lakum, wallahu muwafiq il aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.